dataran sana ada seseorang yang sudah buntung kedua tangan dan kedua kakinya, pendengarannya pun lemah dan matanya rabun, yang tersisa cuma lisannya yang bermanfaat untuk dirinya sekarang. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Abu Kilabah memiliki nama lengkap Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau termasuk golongan sahabat dan seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Abu Kilabah sendiri seorang yang masyhur sebagai ahli ibadah dan zuhud. Beliau berasal dari kota Basrah dan wafat di Syam pada 104 Hijriah. Ibnu Hibban mencatat dalam kitab At-Siqat mengenai salah satu kisah Abu Kilabah yang haru di saat-saat terakhir beliau menahan beban hidup dengan selalu sabar, syukur dan memuji Allah. Upaya-upaya tersebut ternyata membawanya ke dalam surganya Allah dengan indah. Dikisahkan, beliau meninggalkan kota Basrah ke Syam karena tak mau diberi jabatan qadhi oleh sang raja. Ia turut sertakan anak laki-lakinya untuk memulai hidup barunya di Syam. Dalam perjalanan di hamparan padang pasir, Abu Kilabah yang sudah tua itu mendapat musibah, yang pada akhirnya beliau harus kehilangan kedua tangan dan kakinya. Abdullah bin Muhammad mengkisahkan, ketika aku keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai, dari kedatangan musuh. Aku melihat sebuah dataran lapang, tak berapa lama, aku teringat cerita orang-orang sekitar bahwa di dataran sana ada seseorang yang sudah buntung kedua tangan dan kedua kakinya, pendengarannya pun lemah dan matanya rabun, yang tersisa cuma lisannya yang bermanfaat untuk dirinya sekarang. Konon, orang tersebut hanya memanfaatkan lisannya untuk mengucapkan doa, "Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, hingga aku dapat menjalankan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan." Abdullah bin Muhammad merasa heran sekaligus takjub dengan orang itu. Ia putuskan untuk mendatanginya. Saat sampai, ia pun langsung bertanya perihal aktivitas, dan kenapa ia masih bisa berdoa seperti di atas, kendati kondisinya yang menyedihkan tersebut. Abu Kilabah menjawab, "Tak kau lihatkah yang sudah diperbuat Tuhanku kepadaku? Demi Allah, seandainya ia mengirim petir kepadaku hingga membakar tubuhku, atau menggerakkan gunung-gunung untuk menindihku hingga meleburkan badanku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk melenyapkan tubuhku, niscaya aku akan binasa. Oleh karena semua itulah aku senantiasa bersyukur kepadanya, dan ia juga telah memberi nikmat kepadaku berupa lisanku ini." Abu Kilabah lalu melanjutkan, "Akan tetapi wahai hamba Allah, kau sudah mendatangiku, maka saya menginginkan bantuanmu. Engkau telah melihat kondisiku, aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku punya seorang anak yang senantiasa merawatku. Saat tiba masa sholat, ia mewudukanku. Apabila aku lapar, ia menyuapiku. Jikalau aku kehausan, ia memberiku minum. Akan tetapi sudah 3 hari ini, aku tak menjumpai dirinya, maka bantulah saya dengan mencari kabar tentangnya." Mendengar permintaannya, saya lalu berucap, "Demi Allah, tidaklah seseorang berjalan menunaikan keperluan seorang saudaranya, dan ia mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah. Lantas pahalanya lebih besar dari seseorang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan orang yang semacam engkau." Abdullah bin Muhammad lantas berjalan menyusuri gundukan pasir di sekitar situ. Tiba-tiba ia mendapati anak orang itu telah mati yang kemungkinan diterkam dan dimakan binatang buas. Saya lalu mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepada Allah jugalah kami kembali." Setelah itu saya bingung bagaimana cara mengabarkan kejadian memilukan ini. Sewaktu saya berjalan menuju orang itu, dalam pikiranku terlintas kisah Nabi Ayub. Begitu saya menemuinya, maka saya mengucapkan salam kepadanya. Abu Kilabah menjawab salamku dan bertanya, "Bukankah engkau orang yang tadi menemuiku? Bagaimana dengan permohonanku kepadamu tadi untuk membantuku?" Abdullah bin Muhammad berkata, "Engkau lebih mulia di sisi Allah ataukah Nabi Ayub?" Abu Kilabah menjawab, "Tentu Nabi Ayub." Abdullah bin Muhammad bertanya lagi, "Tahukah engkau cobaan yang dialami Nabi Ayub? Bukankah Allah mengujinya dengan harta, keluarga, serta anaknya? Bagaimana sikap Nabi Ayub dengan cobaan tersebut?" Abu Kilabah menjawab, "Tentu aku tahu. Nabi Ayub bersabar, bersyukur, dan memuji Allah." Abdullah bin Muhammad kembali bertanya, "Tak cuma itu, bahkan ia ditinggalkan oleh kerabatnya dan sahabat-sahabatnya, serta Allah menjadikan ia jadi bahan celaan dan fitnah orang-orang yang lewat di jalan. Tahukah kamu, bagaimana sikap Nabi Ayub?" Abu Kilabah menjawab, "Benar, ia tetap bersabar, bersyukur dan memuji Allah." "Langsung saja jelaskan maksudmu." Abdullah bin Muhammad berkata, "Sebenarnya anakmu sudah kutemukan di antara gundukan pasir dalam keadaan sudah meninggal karena diterkam dan dimakan binatang buas. Semoga Allah kasih pahala bagimu berlipat ganda dan menyabarkanmu." Abu Kilabah langsung berucap,
Segala puji bagi Allah yang tak menciptakan untukku keturunan yang bermaksiat kepadanya, lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Setelahnya ia berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Lalu ia menarik nafas panjang, kemudian wafat. Abdullah bin Muhammad berkata dengan suara yang lirih, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali, dan setelah itu saya menangis karena sedih dan terharu. Tak lama berselang, datang kepadaku 4 orang ajudan kerajaan dan berkata salah satunya kepadaku, wahai Abdullah, ada apa dan apa yang telah terjadi? Abdullah bin Muhammad pun menceritakan kepada mereka yang telah saya alami. Lalu mereka berkata, bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya. Abdullah bin Muhammad membuka penutup wajahnya, lalu mereka bersungkur dan mencium keningnya dan kedua tangannya. Lalu mereka berkata, demi Allah, orang ini selalu menundukkan matanya dari menyaksikan hal yang diharamkan Allah. Demi Allah, badannya senantiasa sujud ketika orang-orang dalam kondisi tidur. Abdullah bin Muhammad semakin heran dan ia bertanya kepada mereka, siapakah orang ini? Mereka menjawab, ia adalah salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah Al-Jarmi. Dia sangat cinta kepada Allah serta Nabinya, dan kami pun dari kemarin mencari keberadaannya. Setelah mengetahui identitas Abu Kilabah, kami pun mengurus jenazahnya seadanya hingga selesai. Mereka pun berpamitan, dan saya kembali ke pos penjagaanku. Malam harinya, saya tertidur. Saya melihat di dalam mimpi, orang itu berada di taman surga dalam keadaan memakai 2 lembar kain dari kain surga sambil membaca firman Allah, keselamatan bagi kalian, karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat setelah itu. Abdullah bin Muhammad bertanya kepadanya, bukankah engkau orang yang aku temui? Bagaimana engkau dapat memperoleh ini semua? Abu Kilabah menjawab, sesungguhnya Allah menyiapkan derajat kemuliaan yang tinggi, yang tak dapat dicapai, kecuali dengan sikap sabar ketika diberi cobaan, dan rasa syukur jika dalam situasi lapang, dan selalu merasa tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi sendiri ataupun dalam keramaian. Demikianlah kisah dari Kilabah, seorang sahabat dengan hati mulia yang selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh meskipun ujian berat menimpanya. Pantaslah ia disebut sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling sabar, mengingat kehidupan yang ia jalani teramat berat tetapi tidak pernah terdengar dari lisannya kecuali kalimat Alhamdulillah. Di samping itu, ia juga banyak membantu dalam dunia periwayatan hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Kilabah adalah perihal mengenai Dajjal. Nabi bersabda, Dajjal akan mengatakan, aku adalah Tuhan kalian. Maka barang siapa yang mengatakan, kamu bukan Tuhanku, melainkan Allah Tuhanku, kepada Allah kami bertawakal dan kembali, serta berlindung dari kejahatanmu, maka Dajjal tidak akan mempunyai kekuatan terhadapnya. Semoga video ini dapat memberikan hikmah dan pelajaran yang bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.